semua. Salam jumpa lagi di usbu yang baru, mengawali semua aktivitas dalam usbu yang akan kita sama-sama jalani ini. Marilah kita selalu bersandar pada Tuhan, berdoa, memohon penyertaan dan pemberkatan, supaya kita semua tetap ada dalam naungan kuasa Tuhan. Dan perlu juga kita senantiasa berpegang teguh pada firman yang memberi kita penguatan, pengharapan, dan sukacita di tengah perjalanan hidup yang kita akan jalani ini. Dan karena itu di renungan awal usbu ini kita juga akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mendahului pembacaan dan refleksi yang akan disampaikan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami sampai kami ada sebagaimana ada di kesempatan ini. Kami tetap punya harapan yang sungguh pada Tuhan. Biarlah usbu yang kami masuki nanti selalu dalam naungan, penyertaan, dan keberkatan Tuhan. Semua hal yang mendatangkan kesulitan Tuhan jauhkan, dan semua aktivitas yang akan kami lakukan biarlah tetap diberkati Tuhan. Menapaki usbu yang akan kami jalani ini, kami perlu dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Karena itu kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mendahulunya kami minta kuasa Tuhan nyata juga dengan roh yang menuntun, agar kami mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca lewat Alkitab maupun juga lewat refleksi yang akan disampaikan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Amin. Bahan bacaan kita, Bapak dan Ibu Saudara semua, yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-49, yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua. Dalam perjalanan hidup ini kita harus dekat dan tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita akan Yesus Kristus. Dekat dengan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dekat padanya. Walaupun kita meyakini akan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan, kita tetap selalu berada dalam keadaan-keadaan yang memang membuat kita mengambil keputusan-keputusan. Ketika kita dihadapi dengan segala rasa ketakutan, kecemasan dan kebimbangan, maka bisa saja kita terjerumus dalam segala kecemasan itu, keraguan dan kebimbangan itu, jika kita tidak punya pendirian yang benar, punya kepastian diri, dan tidak punya komitmen serta iman kita yang sungguh pada Tuhan. Hal ini dikatakan oleh karena setiap orang mempunyai kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Walaupun demikian, kelemahan dan keterbatasan itu tidak mengharuskan kita untuk hidup dalam sebuah kepasrahan. Tetapi bagaimana kita bisa membebaskan diri dalam kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Sikap pesimis bisa melemahkan kita. Karena itu memperumani apa yang menjadi bahagia dalam seluruh hidup berdasarkan pada firman Tuhan, maka kita akan teguh berdiri kokoh. Walaupun kesulitan, walaupun tantangan, tetap keteguhan diri menjadi kuat. Murid-murid Yesus, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat, baik siang maupun malam. Tetapi ketika peristiwa kebangkitan, mereka kurang menyadari dan bahkan terlupakan apa yang sudah dikatakan Yesus, bahwa anak manusia akan mengalami masa-masa yang serba sulit, penderitaan, kematian, bahkan pada akhirnya pada hari ketiga akan bangkit. Sebagaimana Yesus menyatakan kepada para Torah dan orang-orang Farisi, "Tumbuhlah bait ini, maka aku akan membangunnya pada hari yang ketiga." Pernyataan Yesus terhadap murid-murid ini membuat mereka tidak pernah mendalami akan secara baik, tidak pernah teringat akan secara baik. Sehingga ketika peristiwa kebangkitan dan perjumpaan dengan para murid, mereka penuh pesimisme. Mereka ragu bahwa sesungguhnya apa yang mereka lihat itu adalah Tuhan. Apa yang ada dalam pandangan mereka itu adalah Tuhan. Justru mereka melihat itu hantu. Ini pikiran-pikiran kemanusiaan sudah melebihi rasa ketakutan itu. Jadi kalau pikiran kemanusiaan melebihi rasa ketakutan, atau katakanlah pikiran-pikiran kemanusiaan yang diselimuti dengan ketakutan, maka apapun yang lihat di muka itu bukan sesuatu yang memberi harapan. Bayangkan saya, Bapak dan Ibu Saudara, Yesus sampai telah menampakkan diri secara sungguh dengan menunjukkan dirinya
kaki, aku, tangan, tubuh yang tertikam. Tapi itu mereka masih juga belum percaya. Sampai Tuhan Yesus meminta soal laut, dan itu baru mereka meyakinkan sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan kita adalah keyakinan yang membuat kita harus punya prinsip hidup tekun dalam doa, berpegang teguh pada firman, dalam batas-batas kemanusiaan. Jangan melemahkan sifat kemanusiaan itu. Bangunkanlah selalu komitmen iman, keyakinan diri yang selalu punya harapan kepada Tuhan, supaya apa yang terpampang di depan sesuatu yang memberi harapan. Hari esok masih menanti penuh pengharapan. Tapi apakah hari esok yang penuh pengharapan itu kita bisa menggapai akan untuk melihat sebuah harapan yang besar dalam perspektif hidup yang terbaik dan masa depan hidup yang terbaik? Karena itu, sebagai orang percaya, ketika kita meyakini bahwa Allah kita dalam Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan kebangkitan itu adalah sebuah hidup baru yang harus dimiliki, hidup baru yang sesungguhnya rasa keraguan, kebimbangan itu mesti terlepas dari diri. Keyakinan mengharuskan kita untuk teguh berpegang pada apa yang sudah menjadi sebuah kenyataan hidup dalam hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan murid-murid menyadari sungguh apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, apa yang diperlihatkan kepada mereka. Tapi toh kepada mereka juga diberi penguatan. Bahkan pada bagian terakhir ayat bacaan kita, Yesus mengatakan mereka akan menjadi saksi hidup. Dan dari rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa kebimbangan, dan ketika sudah punya kepercayaan diri dari apa yang mereka lihat, maka diharapkan adalah menjadi alat kesaksian yang nyata dalam kehidupan hari-hari. Salah satu misi kekristenan kita adalah menjadi alat kesaksian yang hidup tentang siapakah Allah yang kita percaya, siapakah Tuhan yang kita yakini. Yang tentunya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang atas kuasa maut, Tuhan yang sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur di dalam dunia maut. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang memberi pengharapan dalam hidup manusia. Ini yang harus menjadi kekuatan bagi kita semua. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa dalam keyakinan kita dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita menapaki perjalanan di tahun minggu yang akan kita masuki di tahun 2025. Yakinlah bahwa Allah itu selalu ada dan tetap menatap kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu berdiri di depan kita.
Selamat memasuki minggu usbu yang baru dalam kasih Yesus yang menyertai, memberkati. Shalom, amin.